kids, welcome to Kids Church Online. How are you today? Yes, good? Yes, kita semua baik ya. Miss Foni akan menemani kalian hari ini dengan seri kita yang baru. Ada yang tahu judulnya? Ya, judulnya I Can Share. Seri ini kita akan bicara banyak tentang all about sharing the gospel. Are you excited? Okay, before we start, let's pray. Kita berdoa bersama-sama. Close your eyes, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memuji Engkau dan juga kami mau belajar mengenai firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory
There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Hello everyone, today we are going to be playing a game. It's like a telephone game, but we're going to be using actions. And we're also going to teach our parents how to play it. So, hope you enjoy watching us play. Is that right? What was that? I didn't see a difference. Okay. Step forward. Can you repeat? Okay. That is not what I said. Okay. 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 Wow, great job kids! Gimana? Tadi gamesnya seru kan? Nah, kalian bisa memainkan games ini di rumah juga, nanti bersama dengan kakak, adik, atau orang tua. Nah, kita memainkan games ini karena seri baru kita tentang All About Sharing the Gospel. Kita akan belajar nanti bagaimana kita bisa sharing or passing the good news of the gospel kepada orang lain. Gimana? Penasaran? Mau tahu? Yuk kita tonton dulu videonya sama-sama. Hey, I am the Ethiopian officer, and I'm here to tell you the story of how I got saved. I had just gone to Jerusalem to worship, and I was now on my way home to Ethiopia. I was reading something from the book of Isaiah, but no matter how hard I tried, I just couldn't understand. I sat in my carriage and went through the lines over and over again. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb is silent before the shearers, he did not open his mouth. Who was the sheep led to the slaughter? I thought. This was hopeless. But just as I was about to give up, I
curious man ran out to my carriage and asked, "Do you understand what you're reading?" I replied, "How can I understand unless someone explains this to me?" Then I asked this man who went by the name Philip to join me in my carriage and explain everything. "Tell me, Philip, was the prophet Isaiah talking about himself or was he talking about someone else?" Then Philip opened my eyes to a whole new truth. He told me about Jesus and how he was a sheep that was led to the slaughter. He told me how the people crucified Jesus just some time ago. He told me how sad he was when Jesus died, but not for long because Jesus rose from the dead. He told me that Jesus was able to rise from the dead because he is God, and he is the Savior that God promised to the world. He told me that Jesus wasn't meant to save only the Jews, but every single person too. That included me. And just as I understood the good news of Jesus, I saw a body of water nearby. I told Philip, "You must baptize me now, for I know I want to tell everyone that I belong to Christ." We stopped the carriage and went down to the water, and I was baptized. But in the blink of an eye, he disappeared. I never saw him again, but that was the happiest day of my life. I am grateful to Philip because he pointed me to Jesus. He helped me understand that Jesus is God, He is my Lord and my Savior. Halo kids, kayaknya Miss Foni perlu bantuan deh. I cannot find my glasses. Do you know where my glasses? I lost my glasses. I cannot see you clearly right now. Ada yang tahu nggak sih? Mom, it's in your head. Oh, ternyata ada di kepala selama ini. Miss Foni linglung ya. Kalian pasti udah lihat ya tadi ya kacamata Miss ya. Pasti teriak-teriak, Miss ada kacamatanya di kepala, gitu ya. Nah, kalian pernah nggak sih merasakan hal yang sama? Pernahkah kalian mencari sesuatu atau seseorang yang kalian nggak menyadari bahwa ternyata orang itu atau mereka itu sebetulnya ada bersama kalian selama ini? Nah, kalian pernah juga nggak tanya sama Tuhan, aku bisa share good news mengenai Yesus itu kepada siapa ya? Nah, kalian pasti juga bisa terkejut kepada siapa Tuhan tunjukkan kalian untuk share the gospel. Mungkin saja kepada orang yang kalian sebenarnya sama sekali belum kenal. Kalian belum tahu siapa. Nah, ini juga terjadi kepada Philip atau Filipus. Kita lihat ya, apa yang terjadi pada Philip. Kita akan baca kisahnya di Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandeke, Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbingku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dan selanjutnya di ayat 34 sampai dengan 38, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Wow, so amazing story. God loves the word. He wants people to get to know Him. Tetapi bagaimana ya orang akan tahu tentang dia, tentang Jesus, jika tidak ada yang memberitahu mereka? That's why He's sending us. Kadang Tuhan mengirimkan kita kepada orang yang kita kenal, misalnya kepada sepupu kita atau teman-teman kita. Tetapi Dia juga bisa mengirimkan kita kepada orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Misalnya seperti teman dari teman kita atau tetangga kita. Bisa saja Tuhan mengirimkan siapa saja kepada kita. Dan siapapun orangnya, kita bisa share the gospel pada mereka. Itulah poin kita hari ini. I will share the gospel with whomever God send my way. Nah, mungkin saja kita berpikir, gimana ya? How I can share the gospel? I haven't read the whole Bible. I don't know everything about Jesus. Tapi kalian tahu, jika kalian punya hati untuk melayani, hati yang mau share the gospel, Tuhan akan mengirimkan Holy Spirit atau Roh Kudus kepada kita untuk membantu kita, memberikan kita kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk mereka. Dan yang luar biasanya adalah, the more we share the gospel, the more we share about Jesus. To do that, we read the Bible, the more we get to know God. Karena Tuhan tidak hanya mau mengirimkan kita untuk share the gospel, tapi juga mau agar kita bisa lebih dekat dengan Dia. So, we can say our power verse today, I am called to share the gospel. Can we say it together, kids? Okay, let's say it together. 1, 2, 3. I am called to share the gospel. Okay, dan hari ini ada power verse juga. Kita bisa baca dari Roma bab 1 ayat 16. From Romans chapter 1 verse 16. Let's read it. We read, I am proud of the good news. It is God's powerful way of saving all people who have faith, whether they are Jews or Gentiles. Oke, nah sekarang yuk kita lihat power verse dance-nya. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God, the power of God, the power of God brings salvation.
Wow, God loves the world, right? That's why He sent Jesus to die for our sin, so we can be forgiven and become right with God. Tetapi tidak ada yang akan tahu mengenai hal ini jika kita, orang Kristen, tidak memberitahu mereka. Itu sebabnya sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus memberikan instruksi, perintah kepada semua murid-muridnya, termasuk Miss dan juga kalian semua, untuk memberitahu kepada orang-orang tentang anugerah keselamatan yang luar biasa yang Dia berikan untuk kita di kayu salib. Kalian mau share the gospel to everybody? Yes? Good. Okay, let's we pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami belajar Tuhan bagaimana kami akan memberanikan diri Tuhan untuk share the gospel, untuk membagikan kitab kisah Injil mengenai Yesus Kristus Tuhan kepada teman-teman kami atau kepada orang lain yang Tuhan kirimkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Now time for art and craft. Hari ini kita akan membuat wordless book. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Kita perlu kertas berwarna-warni. Perlu juga kita siapkan gunting dan double tape. Oke, ini kasih contoh ya yang kita akan buat. Misalnya ini kertas warna kuning, kita lipat dulu seperti ini, lipat 2. Kemudian satu sisi ini kalian tempel dengan double tape. Begitu juga dengan kertas yang lain yang warna hitam, merah, dan hijau sama, dilipat 2 seperti ini, kemudian dikasih double tape seperti ini. Setelah semua dikasih double tape, kalian bisa tempel dari setiap kertas yang warna-warni itu. Contohnya, kita akan buat halaman yang pertama, warna kuning, kemudian kalian tempel kertas berwarna hitam seperti ini. Ya. Kemudian setelah hitam, kertas berwarna merah. Setelah itu kertas berwarna putih. Dan terakhir yang berwarna hijau. Nah, setelah ditempel semua akan menjadi seperti buku. Seperti ini, Miss Moni sudah bikin seperti ini. Jadi seperti buku. Ya, kan sudah ditempel semua jadi seperti buku. Tapi di dalam buku ini tidak ada tulisan, tidak ada gambar. Tetapi kalian tahu, dalam setiap halaman ini yang berwarna-warni ada cerita yang indah. Kalian mau tahu? Miss kasih tahu ya. Kita mulai dari halaman pertama. Halaman pertama ini berwarna kuning. Kuning atau warna emas. Ya, emas warnanya kuning kan. Lalu emas itu mewakili surga. Di mana jalan-jalan di surga itu diaspal dengan emas menurut Alkitab. Dan di surga itu adalah satu tempat yang sempurna dan di sanalah Tuhan tinggal. Dan kalian tahu, Tuhan juga ingin kita ada bersama dengan Dia di sana. Kemudian halaman berikutnya, halaman kedua. Nah, tapi anak-anak tahu, kita tidak bisa masuk surga karena dosa kita. Hitam, halaman kedua, melambangkan kegelapan dan kotoran dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang menyinggung Tuhan. Misalnya, kita berbohong, kemudian kita tidak mentaati orang tua kita. Nah, karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Halaman ketiga, Tuhan datang dengan solusi sehingga hubungan kita dengan Dia dipulihkan dan kita bisa masuk ke surga. Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Halaman merah ini melambangkan darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Kemudian next page, ketika kita menaruh iman kita di dalam Yesus,
pada apa yang dia lakukan di kayu salib bagi kita, dosa-dosa kita diampuni. Kita tidak lagi kotor dengan dosa. Kita sekarang dimurnikan, lebih murni dari kertas putih ini. Dan halaman terakhir, nah sekarang setelah kita benar di hadapan Allah, marilah kita bertumbuh dalam pengetahuan dan ketaatan kita kepadanya. Hijau melambangkan pertumbuhan, seperti halnya tanaman. Hijau mengingatkan kita juga dengan lampu lalu lintas yang berwarna hijau. Dan hijau itu artinya pergi. Kita akan pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Seperti yang Yesus perintahkan untuk kita semua lakukan. Kita melakukan dengan memberitahu kepada semua orang tentang Yesus. You can practice the wordless book at home. So, when times comes that you have a chance to share the gospel to someone, you can do it. Okay? Okay, kids. Thank you for watching and see you next week. Bye-bye.